Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rista Winonovita, NIM 1863317. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang asam basa lanjutan. Baik, untuk pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama tentang kekuatan asam basa, yang kedua kesetimbangan larutan pada buffer, yang ketiga kesetimbangan larutan pada senyawa ion, dan yang keempat kesetimbangan larutan pada senyawa ion kompleks. Untuk yang pertama yaitu tentang kekuatan asam dan pH larutan garam. Di sini telah kita ketahui bahwa suatu senyawa yang dilarutkan dalam air, maka terdapat kemungkinan bahwa suatu senyawa tersebut akan bersifat asam, basa, maupun netral. Nah, contohnya di sini yaitu adanya suatu reaksi NH3 yang direaksikan dengan air H2O. Di sini akan menjadi NH4 plus OH-, yang dimana di sini NH3 bersifat basa dan NH4 bersifat asam konjugasi, kemudian untuk H2O bersifat asam, dan untuk OH- bersifat basa konjugasi. Nah, dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa suatu kekuatan asam basa dapat ditentukan oleh derajat ionisasi atau banyak dan sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan. Nah, kemudian kekuatan asam dapat dilihat dari kemampuan senyawa untuk mendonorkan proton H+. Semakin kuat mendonor proton, kekuatan asam semakin tinggi. Asam basa dalam air akan mengalami reaksi peruraian menjadi ion yang merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga asam basa dapat dinyatakan oleh ketetapan kesetimbangan, yaitu tetapan ionisasi asam Ka dan ketetapan ionisasi basa atau Kb. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kekuatan asam. Yang pertama yaitu polarisasi, ya di mana semakin kuat polaritas ikatan, keasaman meningkat karena H+ semakin mudah dilepaskan. Nah, di sini dalam polarisasi suatu ikatan HX, yang dimana HX merupakan ikatan nonpolar seperti adanya CH+, yang dimana tidak memberikan sifat asam atau basa dalam larutan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adanya suhu. Ketika suhu permukaan naik, maka kelarutan karbon dioksida akan menurun sehingga pH akan naik dan air bersifat basah. Sementara itu, ketika suhu maka suhu permukaan air akan ikut turun dan secara otomatis tingkat kelarutan karbon dioksida menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, saat suhu dingin, pH air akan turun dan air bersifat asam. Selanjutnya yaitu struktur molekul senyawa asam. Nah, faktor yang mempengaruhi kekuatan asam yang berhubungan dengan struktur molekul senyawa asam ini berkaitan dengan kekuatan ikatan, yang dimana adanya suatu ikatan atau suatu struktur molekul senyawa asam ataupun basa dengan ikatan yang sangat kuat lebih sulit terdisosiasi daripada ikatan yang lemah. Contohnya yaitu pada hidrogen halida atau ikatan HF, merupakan ikatan paling polar, namun ikatannya paling kuat sehingga HF merupakan asam lemah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adanya asam-asam oksi, yang dimana asam-asam dengan gugus-gugus O, H, dan kemungkinan juga atom-atom oksigen lainnya yang terikat pada atom pusat disebut asam-asam oksi, yang dimana asam-asam kelompok oksi atau kelompok ini biasa dikenal adalah asam sulfat atau H2SO4 yang mengandung dua ikatan O, H, dan 66 YOH2 atom oksigen. Permasalahan yang muncul di sini adalah faktor-faktor apakah yang menentukan gugus OH akan berperan sebagai basa atau asam. Nah, di sini
Dimisalkan atom Y sebagai atom pusat yang mengikat kukus O, men H, dan kukus-kukus lainnya seperti pada gambar ini. Nah, di sini dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa bila Y adalah logam-logam seperti Na, K, atau Mg, karena sifat keelektronegatifannya yang rendah, pasangan elektron antara Y dan O secara sempurna dipindah ke atom oksigen yang membentuk OH-. Nah, senyawa ionik sehingga senyawa ini bersifat basa. Sebaliknya, jika Y non-logam, ikatannya dengan O kovalen dan tidak siap untuk melepaskan OH-, sehingga senyawa tersebut bersifat asam atau netral. Nah, umumnya untuk meningkatkan elektronegativitas Y, keasaman zat meningkat. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat banyak asam-asam oksid yang mempunyai tambah oksigen yang terikat pada atom Y yang berdampak meningkatkan polaritas. Nah, pengikatan jumlah atom oksigen juga membantu menstabilkan basa konjugasi. Jadi, dengan adanya tambahan atom-atom yang elektronegatif yang terikat pada atom pusat Y, kekuatan asam naik. Berdasarkan aturan tersebut dapat disimpulkan hubungan kekuatan asam oksid dan elektronegativitas Y dan jumlah gugus yang terikat pada Y, sehingga kekuatan asam dapat dituliskan bahwa HClO lebih kuat daripada HBrO dan lebih kuat dari HClO untuk kekuatan asam. Kemudian HClO4+ lebih kuat dari HClO3 dan lebih kuat dari HClO2 dan HClO2 lebih kuat dari HClO. Nah, selain itu adanya garam-garam yang menghasilkan larutan netral garam, yaitu garam yang terdiri dari anion asam kuat dan kation basa kuat yang menghasilkan larutan netral karena ion-ion ini tidak bereaksi dengan air. Nah, anion asam kuat merupakan basa yang jauh lebih lemah dari air. Jadi, anion dari asam kuat yang mengalami hidrasi tetapi tidak yang lainnya, contohnya yaitu adanya NaCl plus H2O menjadi Na plus Cl-. Anion dari asam kuat adalah ion halida, kecuali F-, NO3-, ClO4-, dan HSO4-. Nah, kation dari basa kuat adalah golongan alkali, yaitu golongan 1A, Ca2+, Ca2+, dan Ba2+ dari golongan 2A. Nah, garam-garam yang hanya mengandung ion-ion ini seperti NaCl, Ba, NO32 menghasilkan larutan netral karena reaksi dengan air tidak berlangsung. Yaitu garam-garam yang menghasilkan larutan asam, yaitu garam yang terdiri dari anion asam kuat dan kation basa lemah, di mana menghasilkan larutan sifat asam karena kation berperan sebagai asam lemah. Sedangkan anion tidak bereaksi dengan air, misalnya di sini yaitu garam NH4Cl menghasilkan larutan yang bersifat asam karena ion NH4+ merupakan kation yang dibentuk dari basa lemah NH3. Merupakan asam lemah. Sebaliknya, ion Cl- yang berasal dari asam kuat tidak bereaksi dengan air. Kemudian di sini adanya H2O Na4Cl yang dimana direaksi dengan NH4+ dan menjadi NH4+ dan Cl- atau pelarutan dan hidrasi NH4+ dan H2O yang di sini terjadi disosiasi asam lemah, yaitu ion-ion logam yang ukurannya kecil dan bermuatan tinggi seperti ion Fe3+ dalam larutan menghasilkan H3O+. Karena ion Fe3+ terhidrat berperan sebagai asam lemah, sedangkan anion misalnya NO3- karena berasal dari asam kuat tidak bereaksi dengan air sehingga H2O NO3+ atau dalam pelarutan dan hidrasi tidak akan bereaksi dengan air karena di situ ada
NO3+, yaitu sebagai anion yang tidak larut dalam air. Kemudian di sini garam-garam yang menghasilkan larutan bersifat asam, yaitu garam yang terdiri dari anion asam lemah dan kation basa kuat menghasilkan larutan yang bersifat basa dalam air. Anion berperan sebagai basa lemah dan kationnya tidak bereaksi dengan air. Anion dari asam lemah mengambil proton dari air menghasilkan ion, yaitu ion OH-. Nah, misalnya di sini yaitu adanya natrium asetat menghasilkan larutan basa karena ion Na+ yang merupakan kation dari basa kuat tidak bereaksi dengan air. Sedangkan ion CH3COO- yang merupakan anion dari asam lemah CH3COOH berperan sebagai basa kuat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, bahwa untuk CH3CONa menjadi ion Na+ plus CaH3COO- melakukan atau melalui proses pelarutan dan hidrasi. Nah, untuk yang di bagian bawah ini yaitu CH3COO- yang dilarutkan dalam air H2O menjadi CH3COO plus OH- melalui proses disosiasi basa lemah. Kemudian selanjutnya yaitu garam dari kation asam lemah dan anion basa lemah, yang dimana dalam hal ini karena kation berperan sebagai asam lemah dan anion sebagai basa lemah, maka kedua ion bereaksi dengan air. Keasaman larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa masing-masing ion yang diperoleh dengan membandingkan tetapan kesetimbangannya. Misalnya amonium asetat. Ion amonium merupakan asam konjugasi dari basa lemah, jadi berperan sebagai asam lemah. Nah, di sini dilihat bahwa NH4+ reaksi dengan H2O menjadi NH3 plus H3O+, yang dimana mengalami disosiasi asam lemah. Dan ion CH3COO- merupakan anion dari asam lemah CH3COH, jadi berperan sebagai basa kuat, yaitu pada reaksi disosiasi basa lemah. Ketika CH3COO- direaksikan dengan H2O menjadi CH3COOH plus OH-. Nah, di sini sifat larutan bergantung pada besarnya nilai Ka dan Kb. Bila nilai Ka lebih besar dari Kb, maka larutan bersifat asam. Dan sebaliknya, bila nilai Ka lebih kecil dari Kb, maka larutan bersifat basa. Yang kedua yaitu adanya kesetimbangan larutan pada buffer, yaitu larutan buffer secara umum merupakan larutan yang menentukan dua spesies dalam larutan buffer untuk dapat menahan perubahan pH akibat penambahan asam atau basa, yaitu spesies asam yang dapat bereaksi dengan ion OH yang dapat ditambahkan, dan spesies lainnya adalah basa yang dapat bereaksi dengan ion H3O+ yang ditambahkan. Nah, untuk persyaratan tambahan adalah asam dan basa tidak bereaksi satu sama lain. Untuk buffer ini berarti terdiri dari pasangan asam basa konjugasi yang dapat dibuat dari satu asam lemah dan basa konjugasi, misalnya yaitu asam asetat dan ion asetat Ha dan H-. Kemudian basa lemah dan asam konjugasi atau misalnya amonia dan ion amonia B dan BH+. Di sini ada contoh untuk larutan buffer, yaitu adanya HCN dan NaCN. Komponen buffernya yaitu HCN dan CN+, CN-. Untuk CH3COH dan CH3CONa, komponen buffernya ialah CH3COH dan CH3COO-. Dan untuk H2CO3 dan NaHCO3, komponen buffernya ialah H2CO3 dan HCO3-. Nah, untuk larutan penyangga basa, larutan yang terbentuk dari campuran basa lemah atau MOH dengan asam konjugasinya M+. Contohnya yaitu NH4OH dan NH4Cl. Komponen buffernya ialah NH4OH dan NH4+. Larutan penyangga ini mempertahankan pH pada daerah basa pH lebih dari 7.
Lalu bagaimana hubungan kelarutan S dan tetapan hasil kali kelarutan atau KSB? Nah, di sini konsentrasi kesetimbangan ion Hg dan ion CrO4 2- dalam larutan jenuh dapat digantikan dengan kelarutan HgCrO4, yaitu sesuai stoichiometri reaksi perbandingan koefisien reaksi, yaitu dengan reaksi yang telah dijelaskan di bawah ini, bahwa di sini terdapat dua muatan dari Ag+, yaitu di sini dituliskan KSP 2S pangkat 2 dikali S, yang dimana dihasilkan 4S3. Nah, bagaimana prediksi terbentuknya endapan untuk GSP dengan KSP? Bagaimana hubungannya? Nah, di sini harga KSP dapat dibandingkan dengan harga hasil kali konsentrasi ion-ionnya, yang dimana GSP untuk mengetahui apakah larutan sudah membentuk endapan atau belum. Nah, untuk GSP sama dengan KSP, maka pada saat larutan jenuh tidak ada lagi solut yang akan terlarut. Untuk GSP lebih besar daripada KSP, maka endapan akan terbentuk. Dan untuk GSP lebih kecil daripada KSP, maka larutan belum jenuh dan tidak ada endapan yang terbentuk. Nah, berdasarkan nilai KSP ini, maka kation-kation dapat dipisahkan menjadi beberapa kelompok kecil, yang sebenarnya dapat memudahkan identifikasi masing-masing kation. Baik, yang selanjutnya yaitu yang keempat, kesetimbangan larutan pada senyawa ion kompleks, yang dimana ion sederhana ditandai dengan adanya satu atau beberapa atom yang diikat. Nah, contohnya yaitu Na plus CH3COO-. Namun di sini ion kompleks terdiri dari satu ion logam pusat, yang mana ion logam tersebut berikatan secara kovalen sebanyak 2 atau lebih dengan anion atau molekul, di mana molekul yang berkaitan dengan ion logam disebut sebagai ligan. Contoh ligan dalam bentuk ion yaitu hidroksida, klorida, dan sianida. Ada ligan yang berbentuk seperti air, karbon monoksida, dan amonia. Contoh senyawa ion kompleks yaitu CrNH3 6 13, di mana pusatnya yaitu Cr3+, dan berikatan dengan 6 ligan, yaitu ligan NH3. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembentukan ion kompleks. Yang pertama yaitu adanya suatu garam dengan rumus MnO3 2M. Ini menandakan ada ion logam pada garam tersebut. Nah, garam MnO3 2 ini jika dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk kompleks ion. Karena dilarutkan dalam air, maka air berperan sebagai ligan, yaitu H2O sebagai ligan yang posisinya mengelilingi ion metal. Nah, seperti di ini gambar yang ditunjukkan yaitu yang dimana air atau H2O berperan sebagai ligan yang posisinya mengelilingi ion metal. Selanjutnya, ketika suatu senyawa dilarutkan dalam air akan membentuk ligan dengan molekul air. Tetapi jika molekul air diganti dengan molekul lain, maka ikatan molekul air dengan ligan akan digantikan, seperti gambar di bawah ini. Kemudian untuk ion kompleks juga dapat terbentuk dari reaksi antara ion logam terhidrasi atau ion logam yang berikatan dengan H2O dengan ligan dalam bentuk molekul disimbolkan dengan L, seperti pada gambar di bawahnya, yang dimana adanya L itu menandakan ligan. Kemudian semua ion kompleks yang terbentuk mengikuti aturan asam basa Lewis, yang dimana ion kompleks terdiri ion logam atau asam Lewis, yaitu suatu senyawa yang menerima pasangan elektron dan ligan, atau basa Lewis, suatu senyawa yang mampu mendonorkan pasangan elektron. Itu kita lihat adanya suatu
ion kompleks di sini atau senyawa kompleks yang dimana di sini untuk atom pusatnya yaitu berupa Cu, atau di sini dalam pembentukan M NH342+ terdiri dari 4 tahapan yang dimana NH3 akan menggantikan H2O secara bertahap sebanyak 4 kali karena penggantiannya ada 4 tahapan sehingga KF-nya juga ada 4 nilai. Nah, untuk nilai masing-masing KF dalam setiap tahap lebih dari 1 karena NH3 dapat menggantikan H2O, maka amonia bersifat basa Lewis yang kuat sehingga mampu menggeser molekul air yang mana memiliki amfoter, yaitu bisa asam atau bisa bersifat basa, tetapi kekuatan basanya lebih tinggi NH3 sehingga molekul air dapat tergantikan. Jika ditambahkan amonia secara berlebihan ke dalam larutan yang mengandung MnH3 4,2+, maka hampir semua ion dari M2+ akan membentuk MnH3 4,2+. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ion kompleks dan kelarutan endapan. Namun di sini untuk adanya logam transisi terlebih dahulu yang dimana logam transisi mempunyai tendensi untuk membentuk ion kompleks. Contohnya yaitu pada COCl2 yang mana mempunyai dua warna. Warna pink dikarenakan adanya COH2O6 apabila larutan tersebut ditambahkan hasil akan berubah warna menjadi warna biru, yang mana dari pembentukan ion kompleks dari COCl4 2-. Nah, seperti gambar ini. Kemudian untuk ion kompleks dan kelarutan endapan, yang dimana di sini adanya ligan dapat meningkatkan kelarutan suatu senyawa ionik yang awalnya sedikit larut dalam air jika ligan tersebut membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik. Cukup sekian penyampaian materi pada video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.